Halo, kembali lagi bersama dengan Yen di sini. Hari ini saya mau buat menu rumahan yang tentunya gampang, kemudian rasanya juga enak tentunya ya. Nah, saya mau buat tahu isi. Untuk daging, sesuaikan aja dengan selera kalian. Boleh pakai daging ayam, tapi saya hari ini mau pakai daging sapi. Nah, nanti tahu ini sebagian ada yang kita bikin kuah, ada yang sebagian lagi kita goreng. Seperti apa? Langsung aja kita lihat ya videonya. Bahan-bahannya tahu, pakai tahu putih. Kalian pakai tahu yang kualitasnya bagus ya, yang padat ya, jadi nggak mudah hancur karena nanti kita kukus, kemudian kita juga akan buat kuah. Dan juga tentu saja ya rasanya nggak asem ya, karena ada tahu yang menurut saya rasanya asem, itu kurang enak. Jadi pilih tahu yang kualitas bagus. Kemudian daging sapi, kalian boleh pakai daging ayam plus udang atau daging ayam, boleh. Atau mau pakai daging pork juga boleh. Ini sebanyak 350 gram. Kemudian ini ada wortel, saya pakai 3 buah ya. Kalau untuk sayuran sesuaikan aja dengan selera ya. Kemudian bawang putih saya pakai 2 siung, bawang merah 3 siung. Kemudian ini ada daun sop atau daun bawang, uncelang. Kemudian ada seledri 1 batang aja yang saya potong jadi 2 seperti ini. Kemudian telur, ini nanti 1 butir untuk kuah, 1 butir untuk yang digoreng. Kemudian ini 1 butir lagi nanti kita ambil putihnya untuk campuran daging. Kemudian saya pakai bawang putih goreng. Nah, kalian kalau buat bawang putih seperti ini, caranya banyak ya. Jadi ada di video saya, cuma bawang dicincang, kemudian digoreng. Minyaknya jangan dibuang, karena nanti bisa untuk campuran memblender daging dan juga untuk kuah. Kemudian saya juga pakai daun bawang yang ukuran kecil. Tapi kalau kalian mau pakai uncelang, nggak apa-apa. Mau daun bawang semua, nggak apa-apa. Yang ada aja. Kemudian sayurnya saya pakai wortel dan juga kembang kol yang sudah saya rendam dengan air garam. Kalau kalian nggak suka kembang kol, mau diganti kol boleh, mau pakai cesim boleh ya, semua selera. Kemudian ini saya ada tepung sagu, nanti kita pakai sedikit. Kemudian ada garam, lada, kaldu jamur, kemudian kecap ikan, saus tiram, kemudian juga minyak wijen. Untuk tahu saya kasih contoh ya. Jadi ini tahu ukuran kecil ini kita potong 2, kemudian kita ambil dalamnya ya. Seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kita lakukan sampai selesai. Kemudian daun bawang kita potong. Kemudian wortel, tergantung ya mau dipotong-potong seperti apa. Saya mau potong panjang-panjang aja seperti ini. Kalau kalian mau dipotong bulat-bulat juga boleh. Kemudian yang untuk kuahnya kita potong-potong sekitar 3 cm seperti ini. Seledrinya kalau mau dipotong kecil-kecil boleh ya, tapi saya biarkan bagi 2 seperti ini aja karena nanti akan dibuang, nggak ikut dimakan, anak-anak nggak suka. Kemudian ini tempatnya tadi bekas saya buat bawang goreng ya, jadi nggak apa-apa, ini bekas bawang. Kemudian kita masukkan bawang putih yang 2 siung, juga bawang merah. Seperti ini. Kemudian kita blend dulu ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan daging.
Sebenarnya ini sudah dicincang, tapi kalau di blender lagi itu lebih rata. Tapi kalau kalian nggak mau di blender, di ulen pakai tangan juga nggak apa-apa ya. Saya suka saya blender sekali lagi seperti ini supaya menyatu. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian tahunya kita masukkan sekalian. Sayang ya kalau dibuang. Kemudian telur kita ambil putihnya. Kemudian kita beri air sedikit aja ya, sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok makan boleh. Seperti ini. Kemudian bawang goreng. Saya pakai 2 sendok makan, nanti sisanya untuk taburan. Kemudian minyak bawang, saya pakai 1 sendok makan. Kemudian tepung tapioka, saya pakai 1 sendok makan juga. Atau 2 sendok makan ya, tapi nggak usah penuh-penuh seperti ini, 2 sendok makan. Jadi nanti kita lihat ya adonannya, kalau misalnya terlalu lembek boleh ditambah. Kemudian kita bumbui kaldu jamur, lada, kemudian juga garam, untuk rasa dirasa-rasa sendiri ya. Kemudian ini ada kecap ikan, kita pakai sekitar 1 sendok makan, kemudian saus tiram. Kita pakai setengah sendok makan ya, jangan terlalu banyak nanti asin. Kemudian minyak wijen. Minyak wijennya kita pakai sekitar 1 sendok makan ya. Seperti ini, kita mau blender. Setelah rata seperti ini, kita tambahkan daun bawang, kita ambil sedikit, nanti sisanya untuk taburan. Ini kita mau blender lagi. Seperti ini cukup ya. Nah, ini sudah rata. Kemudian boleh dicicip ya, boleh digoreng sedikit atau direbus sedikit untuk mencicipi. Kalau rasanya sudah pas, kita tinggal masukkan ke tahu. Jadi tadi tepung tapiokanya itu kalau misalnya penuh pakai 1 sendok makan ya. Karena tadi kan nggak penuh ya. Jadi saya pakai 2 sendok. Ini udah pas. Ini nanti jadinya kenyal. Tapi kalau kalian suka yang agak sedikit lembut, boleh ditambah air sedikit ya. Semua kembali ke selera. Saya suka yang seperti ini aja. Kemudian kita isikan ke tahu. Seperti ini. Kita padatkan ya, kita dorong sampai ke dalam supaya isinya boleh masuk ke dalam. Nah, seperti ini kita lakukan terus sampai selesai. Ini nanti bisa kita buat bakso ya. Mau digoreng boleh
Untuk kuah juga boleh. Kita mau kukus, kita siapkan langsung atau dandang. Kita olesi dengan minyak bawang tadi. Kalau nggak punya pakai minyak biasa, minyak sayur juga nggak apa-apa ya. Kita nyalakan apinya. Kita mau kukus. Ini sudah kurang lebih 20 menit. Nah, sudah mateng. Kita matikan kompor, kita sisihkan dulu. Sementara itu kita mau buat kuahnya. Sisa isian tahu tadi kita buat bakso. Jadi nanti ini malah bisa untuk kaldu kuahnya ya. Kita masukkan aja di kuahnya. Didihkan air untuk kuah, ini sudah mendidih. Kita kecilkan api sedikit, kita masukkan baksonya tadi. Kemudian kita masukkan seledri dan juga daun bawang ya, supaya wangi. Kemudian wortel sekalian, nggak apa-apa. Kita beri minyak bawang 1 sendok makan. Kalau kalian nggak punya boleh ditumiskan bawang, kemudian minyaknya dimasukkan ya, karena itu memberi aroma yang harum. Kemudian kecap ikan, kira-kira aja. Untuk rasa disesuaikan aja ya. Kemudian kita bumbui garam, lada secukupnya, kemudian kaldu jamur. Nah, ini kalau wortelnya sudah lunak, kemudian rasanya sudah pas. Nah, ini optional ya, kalau nggak dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau saya ambil, karena nanti mau saya kasih telur, supaya cantik ya. Kemudian kembang kolnya kita masukkan. Kita tunggu sampai mendidih. Sementara itu 1 butir telur tadi kita pecahkan. Kemudian kita kocok lepas seperti ini. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan telurnya. Langsung kita aduk ya. Jadi telurnya harus dalam keadaan airnya mendidih ya, supaya bagus. Langsung kita aduk. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Kemudian kita beri bawang goreng sedikit aja ya. Nanti kalau makan di mangkoknya masing-masing kita beri lagi. Ini hanya untuk supaya sedap kuahnya. Kemudian kita beri minyak wijen 1 sendok teh ya kira-kira. Jangan terlalu banyak juga, nanti aromanya terlalu kuat. Nah, ini sudah matang, sudah siap disajikan. Nanti tinggal kita taburi daun bawang.
Sudah mendidih, rasanya sudah pas, kita matikan kompor, siap untuk disajikan ya. Kemudian yang untuk digoreng, kita pecahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas. Ini tadi kuning telur sisa dari adonan, kita pakai aja sekalian. Sementara itu kita sudah nyalakan kompor ya. Kita panaskan minyak secukupnya. Dan kita mau goreng. Panaskan minyak secukupnya. Kita mau goreng. Ini saya nggak goreng semua ya, saya cuma goreng 10. Seperti ini. Digoreng nggak pakai telur juga nggak apa-apa sih. Kita goreng sampai golden brown. Kalau sudah kering seperti ini, kita tiriskan ya. Seperti ini ya penyajiannya. Mau tambah pakai caisim boleh ya kalau suka caisim. Ini yang kuah, kemudian atasnya kita beri tahu. Seperti ini. Kemudian kita taburi daun bawang kalau yang suka. Kemudian kita beri bawang putih goreng. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sambal bisa pakai cabai rawit dipotong seperti ini. Kemudian kita beri kecap asin atau kecap ikan. Nah, udah seperti ini aja. Jadi bisa kita goreng seperti ini ataupun kita kuah seperti ini. Nah, tinggal selera kalian atau mau kedua-duanya seperti ini juga boleh. Kita cicip ya. Enak. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga kalian suka. Dukung terus channel YouTube Yan Yan Kitchen. Sampai ketemu di video-video berikutnya.